أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bisa. Oh, patah. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma katsiran. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian jamaah Masjid Babu Salam yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan belajar bersama-sama berkaitan dengan ilmu agama. Khususnya pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang ilmu waris. Dan kita belajarnya santai mawon, yang penting kita pahami bersama-sama dan ya kita bisa mengambil faedah pelajaran apa yang kita bisa pelajari dari kajian-kajian kita ini. Kan enak belajar bersama, bareng-bareng, dinikmati, dipahami ya, supaya tidak tergesa-gesa tapi kita tidak paham tentang ilmu tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, kita kemarin sudah membaca hadis yang ke-43 dari Arba'in An-Nawawi, yaitu hadis tambahan, yang mana nanti di sini ada 50 hadis dan kita akan melanjutkan hadis yang ke-43, yaitu yang diriwayatkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hiqul faraidu bi ahliha fama abghadil faraidu fali aula rajulin dzakarin. Ya. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikanlah warisan itu pada ahlinya. Ya. Adapun yang sisa dari harta waris itu, maka untuk kerabat laki-laki yang terdekat lebih yang berhak. Bapak dan Ibu sekalian, di pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui tentang definisi ilmu waris. Ya, ilmu waris adalah ilmu yang berkaitan dengan harta warisan. Kemudian tentang keutamaannya, kemudian tentang objeknya, kemudian tentang apanya Bapak dan sekalian? Hukumnya dari mana diambil atau sumbernya. Ya. Sehingga pada malam hari ini Bapak dan sekalian, kita kemarin sudah membahas juga tentang apa yang harus ada di dalam ilmu waris tersebut. Ya. Sehingga pada malam hari ini nanti kita menjabarkan materi yang telah kita sampaikan dengan singkat pada pertemuan yang sebelumnya, sambil kita murojaah memperbanyak tentang ilmu fikih ini. Yang pertama Bapak dan sekalian, kita mengetahui bahwa warisan, ya, harta waris tidak boleh dibagikan sebelum ada rukunnya, syaratnya maupun sebabnya. Ya. Itu kalau sudah ada
rukunnya, ada syaratnya dan sebabnya, silakan untuk dibagikan. Adapun belum ya, apabila ada rukunnya belum terpenuhi berarti belum bisa, atau syaratnya tidak ada berarti juga belum bisa, atau sebabnya. Maka Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan belajar tentang rukun. Pertanyaannya, kalau di dalam sholat kita mengenal rukun, wudu juga ada rukunnya, ya, syahadat juga ada rukunnya, atau ibadah-ibadah yang ada rukunnya juga. Pengertian dari rukun itu kira-kira apa Bapak dan sekalian? Sesuatu yang ya. Pengertian rukun Bapak dan sekalian, ini bahasa Indonesia saja walaupun ada di dalam bahasa Arabnya, biar jenengan agak mengetahui ilmu usul fikih ya. Rukun adalah ungkapan untuk sebuah bagian dari suatu pokok. Ungkapan untuk sebuah bagian dari suatu pokok yang tanpa adanya tidak akan terwujud. Yang tanpa adanya tidak akan terwujud secara nyata. Rukun adalah sesuatu bagian dari suatu pokok yang tanpa adanya tidak akan terwujud secara nyata. Maka adanya rukun menjadikan adanya sesuatu. Adanya rukun menjadikan adanya sesuatu. Agak berpikir sedikit ya. Adanya rukun akan menjadikannya adanya sesuatu, dan tidak adanya maka mengharuskan tidak adanya sesuatu. Adanya itu harus adanya sesuatu. Kalau tidak ada, tidak adanya sesuatu. Namanya apa? Rukun. Sehingga kita, Al-Fatihah itu rukun sholat, karena kalau tanpa sholat, sholatnya tidak sah. Misalnya di sini rukun nikah salah satunya adalah ada pihak laki-laki dan perempuan. Kira-kira bagaimana kalau zaman sekarang nikahnya perempuan semuanya atau laki-laki semuanya? Sah pembuatan? Kan banyak kejadian ya. Saking kejadiannya banyak ya, KUA memperketat pernikahan ya. Ini rukun ya. Kalau rukun nikah harus ada laki-laki dan perempuan. Maka kalau laki-laki saja juga tidak sah, perempuan saja juga tidak sah. Harus ada laki-laki dan perempuan. Makanya harus hati-hati ya Bapak Ibu sekalian dengan pernikahan ini ya, apalagi zaman sekarang. Ya, terkadang nyamar ya, perempuan nyamar laki-laki. Ya. Makanya kalau kita keliling Kota Malang malam hari itu, jenengan banyak istighfar Pak ya. Malang ya, kafe-kafe yang serem-serem itu sekarang banyak di Malang. Gitu. Kafe-kafe itu kalau jam 11-12 malam itu ke atas itu banyak. Ya. Banyak yang tidak baik-baik maksudnya seperti itu ya. Nah, dan itu sudah banyak menjamur itu. Yang sampai tempat-tempat yang jelempit-jelempit itu ya, banyak sekali. Makanya itu kan mengandung murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nggak tahu kalau di Batu, semoga tidak ada ya. Saged dipahami ya, rukun berarti ungkapan untuk sebuah bagian dari suatu pokok yang tanpa adanya tidak akan terwujud secara nyata. Adanya rukun menjadikan adanya sesuatu, dan tidak adanya rukun maka tidak akan menjadikan sesuatu itu ada. Bisa dipahami ya? Maksudnya bagian pokok dari sesuatu lah, mudahnya seperti itu. Maka dari sini Bapak Ibu sekalian, kita sudah pelajari bersama pada kemarin. Kalau dilihat dari ilmu waris, rukun pewarisan ada 3 di sini. Nomor setunggal apa? Harus ada mayitnya. Kita sudah baca kemarin. Namanya kalau dalam bahasa Arab apa? Muwaris. Harus ada mayitnya. Kemudian adalah warisnya, pewarisnya juga harus ada. Maurus harta warisannya juga harus ada. Ini adalah rukun dalam
pewarisan. Ini sudah kita baca kemarin ya. Mewaris apa saja, yaitu yang yakin bahwa orang itu sudah meninggal dunia. Kemudian waris harus orang yang hidup dari ahli warisnya. Kemudian harus ya hartanya sudah dipakai untuk keperluan yang lainnya, dan itu benar-benar tinggal harta warisannya. Nggak boleh tercampur dengan kepemilikan orang lain. Sehingga kadang sekarang di Malang banyak tanah yang sudah dijual menurut ahli warisnya ini ternyata masih jadi harta rebutan, sehingga sudah dibeli, udah peta-peta, akhirnya apa? Disegel. Ini harta warisnya milik keluarga ini semuanya masih mengakuinya. Makanya itu harus kita pahami. Sangat dipahami ya? Ya, adanya waris dan waris, kemudian mengurus harta warisan atau tarikah. Itu berkaitan dengan rukunnya. Kemudian syaratnya Bapak Ibu sekalian. Syarat pewarisan. Tadi kalau kita mengenal rukun, sekarang kita mengenal syarat. Dalam usul fikih namanya ada syarat. Syarat itu apa Bapak Ibu sekalian? Syaratnya sholat harus ada apa? Ya bersuci. Bersuci itu berarti syaratnya. Syaratnya orang sholat harus apa? Bersuci terus balik ya, berakal dan seterusnya. Itu syarat. Syarat itu apa Bapak Ibu sekalian? Di sini dalam ilmu fikih kita mengetahui syarat secara bahasa maknanya adalah tanda. Maknanya adalah tanda. Cara bahasa lugawi ya. Secara istilah Bapak Ibu sekalian, kalau dalam ilmu usul itu biasanya ada cara bahasa secara istilahnya, ya, cara bahasa secara istilahnya. Adapun syarat secara istilah adalah sesuatu yang mengharuskan tidak adanya menjadi tidak ada. Sesuatu yang tidak ada menjadikan tidak ada. Misalnya orang gila kan tidak perlu sholat, ya, seperti itu. Namun tidak mengharuskan adanya menjadi ada. Contohnya orang wudu kan nggak harus sholat, gitu. Orang sholat, ya, paham ya? Syarat secara istilah adalah sesuatu yang mengharuskan tidak adanya menjadikan sesuatu tidak ada. Tidak ada bersuci kan nggak harus sholat, ya, tidak ada sholat kan ya. Tapi kalau orang bersuci tidak mengharuskan dia sholat. Bisa dipahami ya? Syarat berpuasa, ya, balik, ya, syarat berpuasa mampu kan ya, itu wajib untuk berpuasa. Tapi kalau dia tidak mampu, tidak wajib untuk berpuasa. Agak pusing Bapak sekalian. Pusing ya. Ini ilmu usul seperti ini. Tapi paling mudah gini. Kalau syarat, kalau tidak ada itu tidak harus ada. Paham ya? Contohnya bersuci. Syaratnya sholat kan harus bersuci. Ya, berwudu. Kalau kita tidak berwudu, apa boleh sholat? Tidak boleh kan? Paham ya? Tapi kalau kita berwudu, apa mesti sholat? Tidak. Ya, tidak harus sholat kan? Karena kita mungkin menjaga wudu terus kan? Ya, seperti itu. Ya.
Biar ngilangkan ngantuk Bapak dan sekalian ya. Biar paham sedikit-sedikit ya. Sehingga dari sini Bapak Ibu sekalian, kita mengenal syarat pewarisan, yaitu kalau ada berarti ya itu harus dilakukan pewarisan itu gitu ya. Syarat pertama tentang pewarisan, kepastian meninggalnya mewaris. Kepastian meninggalnya mewaris, syaratnya yang pertama. Yang nanti ada hukumnya ya. Tentang mewaris ini. Mungkin mewarisnya karena pengen mendapatkan harta warisnya nanti dibunuh, ada kisahnya dulu. Nanti gimana hukumnya ada sendiri. Ya. Kan ada kan orang karena pengen mendapatkan harta waris, ya, mewarisnya dibunuh oleh waris. Itu sudah ada di zaman dulu, ya, disebutkan dalam sebuah hadis. Hanya kalau masih diperkirakan hidup, nggak boleh dibagikan harta warisnya. Ini sudah kita baca kemarin ya. Ini untuk memperjelas saja. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kepastian hidupnya yang mendapatkan waris, yaitu warisnya. Kepastian hidupnya yang akan mendapatkan harta waris atau ahli waris. Ahli waris harus hidup, maksudnya gitu ya. Paham maksudnya? Nah, ahli waris harus hidup. Kalau mati tidak mendapatkan warisan. Misalnya orang tua meninggal, anaknya mati duluan, kan yang mendapatkan siapa? Cucu laki-lakinya kan ya. Nah, gitu. Anaknya kan tidak mendapatkan warisan, walaupun yang meninggal terakhir adalah orang tua dari anak laki-laki itu. Kepastian hidupnya warisnya. Warisnya itu maksudnya ahli waris Bapak Ibu sekalian. Ahli waris. Syarat yang ketiga untuk tentang pewarisan adalah kepastian pengetahuan terkait hukum pewarisan. Bagiannya masing-masing berapa, itu harus kita ketahui. Tidak sembarang membagikan harta waris. Ini syaratnya. Itu kepastian harta meninggal waris, ya. Kemudian kepastian hidupnya ahli waris. Yang jadi perhatian Bapak sekalian, kepastian hidupnya waris ahli waris yaitu harus dipastikan ahli waris hidup setelah kematian waris meskipun hanya sekejap atau sesaat. Paham maksudnya nggih? Bapaknya meninggal. Kemudian saat meninggal ya anaknya hidupnya hanya 1 menit atau 2 menit setelah itu meninggal. Itu berarti pada waktu pembagian mendapatkan warisan, walaupun sekejap tadi gitu deh. Kan masih hidup ya pada saat pembagian waris tadi. Paham ya? Kan barangkali berkumpul. Ini mau dibagi harta waris ya, sudah pada waktu pembagian tuh hidup, walaupun nanti setelah itu iya jatuh sakit serangan jantung barangkali ya, sesuatu hal ya, tetap mendapatkan warisannya. Contoh yang lainnya ya, atau medis untuk janin. Contoh kasus seorang ibu melahirkan anaknya lalu wafat dan disusul anaknya setelah kelahiran dan sempat menangis. Ya, maka janin tersebut memiliki hak waris atau sebagai waris. Ya, saged nggih dipahami nggih. Masya Allah Islam sangat detail itu ya. Kalau kita nggak belajar kan barangkali tidak memperhatikan kan ya. Mungkin kita dolimi dengan harta waris, ini anaknya sudah meninggal gitu kan, terus nggak berhak mendapatkan harta waris. Padahal tadi sempat hidup
sebentar, walaupun mau cengeknya sebentar, ngek itu kan, tapi nangis, tapi hidup pada saat ibunya meninggal. Ternyata dalam Islam berhak mendapatkan harta waris. Contoh kasus lainnya, dua bersaudara wafat karena kecelakaan dan tidak ada yang tahu siapakah yang wafat duluan, maka keduanya tidak dapat saling mewarisi. Barangkali kakak adik pergi kecelakaan, dua-duanya meninggal dunia, tapi tidak mengetahui siapa yang meninggal duluan, ya, makanya tidak dapat saling mewarisi karena sudah meninggal gitu ya, dan tidak diketahui. Kemudian ada kepastian pengetahuan terkait hukum warisan adalah bagiannya masing-masing ahli waris tersebut dan sebabnya. Ini sudah kita memahami syaratnya ada berapa? Pewarisan ada 3. Yang pertama apa? Syaratnya al-muwaris harus sudah meninggal dunia, warisnya, ahli warisnya harus benar-benar hidup, ya, kondisi dipastikan hidup pada saat pembagian, kemudian mengetahui ilmu tentang pembagian warisan tersebut. Itu apa? Syarat, ya, syarat. Syarat tadi apa, baru sekalian? Syarat tadi apa? Tanda, ya. Ya. Artinya kalau adanya menjadikan suatu, ya, ada atau tidak adanya menjadikan suatu tidak ada. Tidak adanya menjadikan suatu tidak ada, adapun adanya tidak, ya, menjadi tidak ada. Sampun ya, rukun sudah bisa dipahami, alhamdulillah. Syarat sampun. Kemudian selanjutnya Bapak dan sekalian, sebab pewarisan. Ini juga usul fikih, Pak. Sebab itu juga ada usul di dalam ilmu usul fikih. Sebab pewarisan, asbabul irth. Bentar ya. Sebab niku apa Bapak dan sekalian? Di sini jelaskan, sebab di dalam usul fikih adalah secara bahasa artinya sarana mencapai sesuatu, baik itu konkret ataupun abstrak. Sebab sarana mencapai sesuatu, baik itu yang nyata barangnya ada maupun yang tidak nampak. Contohnya yang nyata adalah tangga untuk naik ke lantai 2, 3 dan seterusnya, itu berarti yang konkret, sebab yang konkret. Adapun yang abstrak, contohnya iman adalah sebab masuk surga, maksudnya seperti itu. Ya, saya pahami ya. Sebab adalah sarana mencapai sesuatu, baik yang konkret maupun yang tidak konkret atau abstrak. Dan secara istilah Bapak dan Ibu sekalian, sebab itu adalah sesuatu yang adanya memastikan adanya sesuatu itu. Sebab adalah sesuatu yang ada memastikan adanya sesuatu itu. Contohnya adalah hilal. Hilal itu sebab menjadi apa? Di bulan Hijriyah berarti sebab datangnya tahun baru Hijriyah. Nggih, itu namanya sebab, nggih, bukan syarat kan, nggih, bukan rukun, nggih, adalah sebab. Kalau tidak ada hilal, apakah ada tahun baru Hijriyah? Tidak, ditunda dulu kan, itu. Itu dalam usul fikih namanya sebab. Sesuatu yang ada memastikan di sini ya, memastikan adanya sesuatu.
Contohnya bagi wanita, darahnya selesai, itu ya haid, itu kan menjadi sebab dia bersuci. Agak dipahami ya. Maka dari sini Bapak dan sekalian, kita mengenal sebab-sebab orang itu mendapatkan warisan. Ya. Sebab-sebab orang yang mendapatkan warisan. Kalau nggak ada sebab ini, jangan ngaku-ngaku akan meminta warisan, karena tidak ada tanda kita akan mendapatkan warisan. Ya. Walaupun kita sudah akrab dengan orang, ya, tapi kalau tidak ada tanda-tanda ini, jangan dekat-dekat pada ahli waris untuk mendapatkan warisan. Di sini ada 3 sebab pewarisan Bapak dan sekalian. Yang pertama yang mendapatkan warisan adalah karena nasab, karena garis keturunan. Nasab nanti dibagi 3. Usul berarti ke atas, bapak, ibu, nenek, dan seterusnya ya. Kemudian furu itu berarti ke bawah ya, anak, cucu, dan seterusnya. Hawasi berarti yang ke samping. Ini kemarin sudah kita bahas kilas ya. Kemudian pernikahan, sebab yang kedua pernikahan. Makanya tadi kemarin kita bahas hati-hati apabila pernikahannya nikah siri, apalagi nikah lari. Nikah apa? Nikah kawin lari, iya. Kawin lari, hati-hati dengan si itu ya, karena tidak sah dalam hukum Islam ya, kawin lari. Ya. Ya, sebab kedua adalah pernikahan. Karena nasab, karena pernikahan. Yang ketiga karena apa? Wala. Itu adalah pemerdekaan budak. Ya. Kalau nikah siri ada saksi dan ini dapat Ibu. Kalau dari sini pendapatnya ya. Artinya ada sah secara hukum, itu mendapat. Ya. Anaknya sah. Iya, kalau di sini dijelaskan mendapat, ya. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat ulama. Ya, ada perbedaan. Tapi kalau di sini kalau nikahnya secara sah, ada walinya, ada ininya, ada saksinya, ya. Iya. Makanya tapi ada sebagian yang berpendapat kalau hati-hatinya ya jangan mau dinikah siri. Ya, karena nanti khawatirnya ya ada hukum yang berbeda yang mengakibatkan pada saat hal-hal seperti itu ada tidak mendapatkan harta warisnya. Nanti dijelaskan ya insyaallah. Sehingga nanti ada ijma, ada jumhur. Itu kan kalau ijma kan semua sepakat ulama. Kalau jumhur kan sebagian besar, tapi ada sebagian kecil yang berbeda pendapat. Bapak dan Ibu sekalian, yang paling kuat untuk mendapatkan warisan adalah karena hubungan keluarga nasab. Ya, karena hubungan keluarga atau kekerabatan, dekat maupun jauh. Maka tidak ada dinamakan mantan kakak, mantan apa? Mantan adik, ya, mantan ibu, mantan bapak, tidak ada ya. Jangan sekali barangkali kalau sudah pisah dinamakan apa? Mantan bapak, ya, mantan ibu. Saking bencinya kan ada kisah ini Bapak misalnya. Ada seorang ahwat, ya ibunya sudah meninggal. Bapaknya nikah lagi. Saking bencinya tidak mau mengakui ibu sambung dari ayah ini. Manggilnya apa Bapak sekalian? Tante. Manggilnya
Tante, karena saking apanya? Saking bencinya dengan, iya, tidak sukanya dengan ibu sambungnya tadi. Banyak ya. Ini hati-hati ya, tidak ada mantan kerabat, mantan bapak, mantan nenek, mantan ini gitu ya. Makanya dalam hubungan kekerabatan kalau menikah apa mantan besan ada tidak, Bapak Presiden? Mantan besan ada? Ada nama buatan? Iya. Besan tetap besan ya, tapi anak ini adalah mantan suami istri. Kan besannya tidak dihukumi secara ini ya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, karena di dalam masalah yang paling berhak, paling dekat untuk mendapatkan harta waris adalah karena nasab, hubungan rahim atau kekerabatan, maka kita mengenal, ini sudah kita bahas kemarin, usul yaitu dari bapak, ibu, lalu siapa saja di atas mereka dari kakek dan nenek, terus ke atas. Kemudian furu yaitu anak laki-laki dan perempuan, sekandung atau sedarah. Saudara saged dipahami? Saudara berarti apa? Satu bapak, beda ibu. Lalu cucu laki-laki dari anak laki-laki mayit, terus ke bawah melalui jalur laki-laki. Ini kita bagikan aja PDF-nya nanti ya. Ya salah seperti itu. Biar kita belajar bersama-sama ya. Kemudian hawashi, yaitu setiap yang memiliki hubungan nasab dengan mewaris dari jalur usul maupun furu. Ya mungkin paman, bibi ya dan seterusnya. Hawashi namanya menyamping. Nasab sudah dipahami ya. Itu adalah apa? Sebab mendapatkan harta waris. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya. Berarti yang pertama kali wajib diberikan oleh itu apakah dari nasab dulu atau gimana? Nggih, Pak. Nggih. Nah, misalnya tadi kita kan, misal saya punya 4 anak bapak dan ibu saya sudah meninggal. Kan masih sebenarnya ada yang lainnya masih hidup. Paman dari keluarga bapak masih hidup. Kan otomatis yang ada yang paling yang berhak dulu. Yaitu kalau atasnya bawah nggak ada berarti yang pokok dulu, usul dulu. Ya. Usulnya baru nggak usah ke samping, iya. Yang paling berhak ya paling anak dulu, yang paling dekat dulu ya, yang paling dekat kerabat, yang paling dekat ayah dan ibu adalah anaknya. Nggih, nanti tapi kalau bapak ibunya meninggal tetap anak perempuan dekat juga. Nggih, nggih. Nggih, menyamping. Iya, putus ya, udah. Sudah ya. Nanti kita, gimana Ibu? Berarti kalau seandainya seorang ayah meninggal, berarti kalau yang punya anak, berarti kan larinya ke itu sama anaknya aja ya? Nggih, yang paling dekat itu. Nggak perlu yang jauh-jauh dari itu menyamping itu loh, nggih. Yang paling dekat dulu kan istri dekat, anak juga dekat, itu dibagi. Nggih. Kalau itu sudah ada sisanya nanti asobah masuknya, nanti dibagikan lagi sesuai dengan ketentuan dalam ilmu waris ini. Nanti kita pelajari ya. Nah, kita bertahap dulu. Ya. Kalau dengan nanti insya Allah ada skemanya Bapak Ibu sekalian. Kita pelajari dulu dari sebab mendapatkan harta waris. Yang pertama tadi nasab karena kekerabatan. Yang kedua karena pernikahan. Pernikahan di sini adalah pernikahan yang sah, terbebas dari syubhat dan pembatalnya. Pernikahan yang sah, ya, terbebas dari syubhat dan pembatalnya. Sah itu artinya ada laki-laki, perempuan, wali, saksi. Ya.
Kalau punya harta seorang ibu, Pak. Ya nanti di ini ya ada sendiri pembagiannya. Nanti ada di sini ada setelah ini selesai nanti kita akan menginjak penghalang, setelah itu ahli waris. Ya ada biar runtutan kita berpikir ini dulu. Pak Didi Badia Darian. Ya kita lanjut lagi sedikit Bapak-Ibu sekalian. Yang kedua sebab mendapatkan ahli waris ya, harta waris adalah pernikahan. Yaitu pernikahan yang sah terbebas dari pernikahan yang syubhat dan pembatalnya. Misalnya, maka sekadar akad nikah meskipun mereka berdua suami istri belum berduaan, kemudian meninggal dunia salah satunya, tetap mendapatkan harta waris. Barangkali kan ada kejadian menikah, sudah akad nikah sudah sah, kemudian tiba-tiba meninggal dunia, itu tetap mendapatkan harta waris. Walaupun belum ke kamar, ya, meninggalnya di pelaminan, tapi sudah akad nikah, ya, tetap mendapatkan harta waris. Barangkali nanti ada debat ini belum ke kamar belum ini, ya, tidak usah dapat harta waris karena suaminya barangkali kaya, gitu kan, saudaranya, tapi secara hukum Islam tetap mendapatkan harta warisnya. Contoh kasus pernikahan yang subhat Bapak-Ibu sekalian. Seorang laki-laki memiliki saudari sesusuan mungkin di suatu daerah, tidak diketahui. Kemudian ternyata kenal. Kemudian nikah. Pada saat nikah itu tidak mengetahui kalau yang wanita itu adalah saudari sesusuan, maka itu termasuk nikah subhat. Kalau sudah ketahuan berarti dibatalkan. Ya, kalau benar-benar, apalagi zaman sekarang kan, kalau dulu kan mungkin mengenal tetangga ini nanti dapat jalur ini kan mengenal ya. Kalau sekarang kan tidak mengenal ya, apalagi mungkin yang daycare ya, ada anaknya perempuan, rewel ya, mungkin berbulan-bulan disusuin terus, kemudian ini jadi besar, kemudian pindah di luar kota ya, kemudian ibu yang merawat di daycare ini punya anak laki-laki, kemudian sudah besar, sama-sama besarnya, ketemu di sebuah kota menikah, ya, karena kan tidak ditelusuri dulu sehingga menikah. Ya ini kalau sudah akhirnya beberapa bulan mengetahui kalau ini ternyata dulu pernah dititipkan di penitipan anak di sini, kemudian pernah disusui, jadi anak susuan, maka nikahnya termasuk nikah yang subhat, ya, nikah yang subhat. Ya, ya. Kalau nggak tahu itu kan jahil, ya, dihukumi jahil. Nanti dibahas dulu, ya. Ya kan kalau nggak tahu kan jahil, ya. Kan orang diangkat hukum dari orang yang tidak tahu. Ya. Tapi nanti kadang kan orang tidak tahu di awalnya, lama-lama juga cerita dan seterusnya, akhirnya tahu. Nah, bagaimana hukum pada saat ya tahu tersebut. Ya. Contoh nikah yang subhat Bapak-Ibu sekalian. Pernikahan sighar, yaitu menikahi putrinya dengan seorang laki-laki dengan syarat ia menikahi putri laki tersebut. Aku nikahi putrimu, kamu menikahi putriku. Ya. Atau ia menikahi wanita yang masih dalam masa iddahnya, termasuk nikah subhat. Ia laki-laki menikah yang kelima kalinya. 4 masih ada, 1, 2, 3, 4. Kepengen nikah yang kelima, termasuk nikah yang subhat. Atau menikahi
istri mantan dari bapaknya meninggal, ibu ya istrinya masih hidup, kemudian dinikahi anaknya. Ya. Barangkali tidak tahu ya, terus nikah subhat. Gimana? Kakak adik kandung ibu? Nggak boleh. Maksudnya kakak adik sekandung. Oh, saya belum ini ya. Nanti kita cari ya. Ya, dinikahi sekalian. Ya, barangkali ada yang tahu, saya belum mendapatkannya. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Iya. Nanti nasabnya ya rusak nanti di situ. Iya. Menikahi seorang wanita yang ternyata masih berstatus istri orang lain, ya tidak boleh. Ini nikah subhat. Ya, misalnya barangkali suaminya pergi ke luar negeri, kerja di luar negeri, lama tidak pulang, tidak bertanggung jawab, kemudian ya dinikahi oleh laki-laki yang ada di Indonesia, tetangganya, ini tidak diperbolehkan. Ya, dan seterusnya itu nikah yang syubhat. Contoh nikah fasid atau rusak adalah kawin lari tersebut dari Bapak Presiden. Ya, nikah yang rusak, nikah kawin lari tanpa wali sah, perempuan dan dua saksi laki-laki yang adil. Ini dulu banyak barangkali ada kejadian seperti ini ya. Saking cintanya ya, karena tidak disetujui oleh orang tua, akhirnya mereka sepakat melarikan diri dan nikah ya. Itu nikahnya berarti nikah yang rusak. Gak tahu kalau sekarang ada nomor button ya. Kalau dulu kadang ada di desa-desa itu ya, karena mungkin nggak tahu ilmunya kan Bapak Ibu sekalian. Yang penting sudah saling mencintai, akhirnya melarikan diri dari rumah, nikah ya. Di KUA mungkin ngakunya orang tua jauh, nggak bisa di ini gitu ya. Itu termasuk nikah yang rusak. Ini yang sebab kedua untuk mendapatkan harta waris adalah pernikahan. Nikah ada yang nikah sah, nikah subhat, ada nikah yang rusak. Ini lanjutnya kita mengenal tentang talak atau perceraian untuk harta waris ini ya. Kan tadi pernikahan, kemudian bagaimana saat ada perceraian? Jika talaknya adalah raj'i, cerai 1 atau 2 ya, dalam masa iddah, yaitu masa iddah menunggu untuk bolehnya suami rujuk, lalu salah satu dari suami atau istri wafat, maka ulama berijma bagi yang hidup memiliki hak pewarisan. Cerai, ditalak 1 boleh kembali lagi, 2 boleh lagi, tapi pada saat kan ada masa iddahnya, kemudian ada salah satu di antara pasangan ini meninggal dunia. Apabila di dalam masa iddah masih ada hak pewarisan. Yang kedua, jika talaknya adalah talak raj'i hingga selesai masa iddahnya, lalu suami istri atau salah satunya wafat, maka ulama sepakat hilanglah hak pewarisan bagi yang hidup, meskipun belum diputuskan oleh hakim atau pengadilan agama.
masa iddahnya sudah selesai. Ini talak yang pertama atau yang kedua. Kemudian ada salah satu yang meninggal dunia, maka yang hidup itu tidak mendapatkan harta waris. Insya Allah detail ya Islam itu. Ini baru hukum waris ya. Mungkin kalau kita yang tidak mengalaminya itu tidak perlu ya. Tapi kalau yang mengalaminya barangkali pernah ya cerai dan seterusnya kan ini sangat diperlukan. Kemudian yang ketiga Bapak dan sekalian, jika talaknya adalah talak ba'in, talak yang ketiga, talak roja'i, talak yang berapa? 1, 2. Yang ketiga berarti talak apa? Ba'in. Berarti talak ba'in itu harus kalau kembali harus apa? Harus nikah dulu dengan orang lain, baru boleh kembali lagi. Lalu salah satu dari suami istri wafat, maka ulama sepakat yang masih hidup tidak memiliki hak pewarisan. Ya. Kalau sudah talak ketiga, makanya kita harus hati-hati ya, mengucapkan talak nih ya. Karena khawatirnya kita sudah mentalak istri kita yang ketiga, itu tidak boleh berkumpul ya, tidak boleh rujuk lagi kecuali istri ini nikah dengan laki-laki yang lainnya. Maka kalau talaknya sudah talak ba'in, suami istri wafat, maka yang masih hidup tidak memiliki hak pewarisan. Saudara sepersusuan. Ya. Ini saudari sepersusuan yang ini ada orang lain disusui oleh ibu anak itu. Misalnya istri saya kerja di daycare ya, membuat usaha daycare. Kemudian ada anak perempuan di situ dititipkan ke kita. Ya, lama disusui kan, sehingga sampai datang hukumnya bahwa anak itu menjadi anak sepersusuan. Ini saya belum paham Ibu, nanti kita cari ya. Ya, tapi itu ASI saja ya. ASInya saja. Saya belum paham. Ya. Nanti kita cari bareng-bareng. Barangkali Ibu sudah mendapatkannya, nanti bisa diinformasikan ke saya. Ya. Kan masalah kontemporer kan banyak ya. Ya. Apa saya belum belajar tentang itu. Yang kondisi keempat ya, tentang talak. Jika talaknya adalah talak ba'in di saat suami sakit atau menjelang wafat. Ya, karena ingin menghilangkan hak waris istrinya. Paham ya? Ada kan Bapak Ibu sekalian ya? Nah, dicerai saja ini supaya tidak mendapatkan hak waris. Ya. Ini real kan ya? Mungkin orangnya kaya, laki-lakinya, usahanya ya. Kemudian dia cerai, maka sah talaknya tetapi istri tetap mendapatkan hak pewarisan. Talaknya sah tapi hak waris tetap mendapatkannya. Ya makanya jangan seperti ini ya. Iya, istri sudah membantu dari usaha kecil ya, kaya ya. Dalam? Ya ini mau menjelang Pak, menjelang berarti mungkin udah ini ya udah sakaratul maut atau apa gitu ya, atau apa, atau sakitnya sudah parah gitu ya. Ya? Iya, kalau meninggal nggak bisa ngomong saya Pak. Kalau ya, suami sakit atau menjelang, berarti sakit kemudian kemungkinan dia sudah berperasaan ini meninggal dunia. Kok ada istri yang kira-kira itu penghalang untuk anak saya mendapatkan harta waris? Saya cerai saja istri ini supaya harta waris itu jatuh pada anak-anak saya. Itu talaknya sah tapi harta waris tetap mendapatkannya. Masya Allah ya, seperti ini ya. Yang kondisi kelima Bapak Ibu sekalian, jika nikahnya dinyatakan atau dihukumi nikah yang fasid atau subhat, maka dibatalkan, maka tidak ada hak saling mewarisi. Contohnya adalah suami istri yang dinyatakan dengan bukti atau persaksian yang sah bahwa mereka adalah saudara sepersusuan.
Jika nikahnya dinyatakan atau dihukumi fasad, dibatalkan, maksudnya seperti itu. Karena apa? Faktornya adalah laki-laki dan perempuan ini adalah saudara sepersusuan, maka suami istri itu tidak mendapatkan harta warisan. Akan tetapi anaknya tetap mendapatkan harta waris. Oke. Sedangkan bila memiliki anak, maka anak tersebut sah dari ayah dan ibu yang difasad. Yang terakhir ya, ini sebab nanti jenengan murojaah. Insya Allah saya share ini PDF-nya. Ini dari teman saya Yunusun ya. Yang ketiga adalah wala, yaitu hubungan karena seseorang memerdekakan orang lain dari perbudakan. Walaupun sekarang tidak ada, barangkali nanti akhir zaman ada kembali tentang perbudakan ini. Apabila mantan budak wafat dan tidak meninggalkan ahli waris kecuali yang memerdekakannya, maka pemerdekanya mendapatkan hak pewarisan. Dan ini hanya berlaku bagi pemerdeka, tidak sebaliknya, yaitu apabila pemerdeka wafat, maka harta dapat diwarisi oleh mantan budak tersebut yang dimerdekakannya. Artinya kalau pemerdeka budak itu bisa mendapatkan harta dari budaknya yang dimerdekakan, tapi budak itu tidak bisa mendapatkan harta yang pemerdekanya. Sakit dipahami ya? Nah, ini adalah pendapat jumhur ulama dan inilah kuat yang dari pendapat ulama. Ini kirian ya? Yang belum terjawab tadi apa? Insya Allah sudah ya. Sepersusuan sudah ya. Yang dot tadi saya belum mendapatkan, barangkali nanti Bapak dan sekalian sudah mendapatkannya, bisa berbagi dengan kita ya, atau nanti kita cari kalau minum dot itu apakah termasuk saudara sepersusuan atau tidak. Berarti pada malam hari ini kita belajar apa saja Bapak dan sekalian? Yang pertama tentang rukun, syarat, sebab ya. Rukun tadi ada berapa? 3, apa saja? Muwaris, waris, harta waris ya. Kemudian syaratnya pasti meninggal. Yang kedua, yang waris hidup dan mengetahui hukum tentang pembagian warisnya tersebut. Kemudian sebabnya ada berapa? Ada 3, karena nasab, pernikahan, dan karena wala. Karena nasab dibagi 3 lagi. Yang pertama usul, furu, dan awashi. Kemudian talak ada berapa di sini kondisi talak? Talak rojihi dan talak da'in. Talak rojih bagaimana dengan harta waris? Kalau masa iddah bisa mendapatkannya, kalau di luar masa iddah tidak mendapatkannya. Kalau talak da'in tidak. Kemudian kalau ada orang sakit atau menjelang wafat kemudian menceraikan istrinya, apakah istri sah talaknya? Harta warisnya mendapatkan atau tidak? Mendapatkan. Kalau suami istri yang difasak pernikahannya karena nikah syubhat, apakah bisa mewarisi? Tidak, mewarisi. Ya, insya Allah seperti itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Insya Allah kita nanti pekan depan akan belajar tentang penghalang-penghalang pewarisan. Ini berkaitan nanti karena perbedaan agama barangkali seperti itu, pembunuhan, kemudian perbudakan, dan seterusnya. Insya Allah kita pelajari pekan selanjutnya ya, 2 pekan yang akan datang insya Allah. Ya, nanti kan banyak sekarang perbedaan agama, mungkin karena kondisi ekonomi sulit, ya pindah agama. Apakah itu akan mendapatkan harta waris? Atau pembunuhan? Ya, pembunuhannya sengaja atau tidak sengaja? Ya, pembunuhannya karena apa? Dan seterusnya nanti kita belajar bersama-sama. Atau perbudakan dan seterusnya. Kemudian ya
Apa Ibu? Ya itu saya belum belajar nanti ya. Ya, ukurannya berapa? Ibu-ibu bisa mencari sendiri ya. Kalau sekarang kan ilmu itu semakin mendekat, semakin kita mudah mendapatkan ilmu. Ya. Makanya kadang kalau belajar sekarang kan belum tentu yang di depan itu lebih tahu daripada yang belajar. Ya, mengajar itu belum tentu lebih tahu tentang orang yang belajar. Makanya dalam pembelajaran sistem modern itu apa? Student center. Artinya apa? Sumber belajar itu adalah murid itu. Ya, karena sekarang informasi semakin banyak. Terkadang kita ngomong cerupis, ternyata muridnya lebih mengetahuinya. Ya, insya Allah kita bahas itu Bapak Ibu untuk pekan depan tentang penghalang-penghalang pewarisan. Kemudian nanti juga tentang ini. Tentang ahli waris nantinya. Ini sudah kita baca kemarin ya tentang ahli waris. Nanti untuk penghalang-penghalangnya belum kita baca atau kita jelaskan. Ini sudah kita baca sekilas atau ya pada pertemuan yang lalu. Kita ulangi lagi secara cepat insya Allah pekan yang akan datang. Baru nanti kita masuk di daftar ini ya. Diagram ahli waris. Ya. Ini diagram ahli waris nanti kita putar biar ya biar tidak dengek-dengek ya. Diagram ahli waris. Insyaallah setelah itu kita mulai ini ya bisa memahaminya. Ya, usul, furuk dan seterusnya insyaallah mudah. Ngawasi dan seterusnya nanti mudah dipahami. Insyaallah itu Bapak dan sekalian yang kita pelajari bersama-sama malam hari ini berkaitan dengan ilmu waris. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk senantiasa istiqomah di atas kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang senantiasa bahagia di dunia dan akhirat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dimudahkan hisab kita, dimasukkan kita bersama keluarga kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.